Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Pastikan bahwa kita semua hari ini adalah sehat semua. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Gembala yang baik. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Engkau begitu besar, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau mendengarkan kami dan hari ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami dan kami boleh menjadi generasi-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan di dalam Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 dengan satu tema, Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya ambil dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa adalah seorang raja yang menerima pendelegasian dari ayahnya yang bernama Raja Abia. Yaitu ketika Raja Abia telah meninggal, pemerintahannya dialihkan kepada Raja Asa. Raja Asa berawal dalam pemerintahannya. Dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan dia selalu belajar dengan satu kebenaran Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan waktu, sesuai dengan perjalanan waktu, Raja Asa ketika dia mengalami satu persoalan, dia terdesak dalam satu ancaman. Dia merasa terancam oleh saudaranya sendiri, yaitu Raja Israel. Ketika dia merasa terdesak, dia merasa terancam kehidupannya, dia mulai beralih. Pandangannya sudah bukan kepada Tuhan, tetapi kepada negara tetangga, yaitu Raja Aram yang tinggal di Damsyik. Asa melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Yang pertama, dia beralih kepercayaannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Raja Aram. Yang pertama. Yang kedua, dia berusaha untuk mengambil hatinya Raja Aram, minta tolong kepada Raja Aram dengan cara yang salah, yaitu dia mengambil barang-barang perbendaharaan yang ada di dalam rumah Tuhan dan perbendaharaan yang ada di istana yang berupa emas dan perak, dijadikan sebagai upeti kepada Raja Aram dengan harapan supaya Raja Aram tidak membantu Israel.
Dan memang terkabulkan. Raja Aram berhasil mencegah bangsa Israel tidak menyerangi Yehuda. Tetapi keberhasilan dan kesuksesan ini tidak membuat Raja Asa menjadi berkenan kepada Allah. Tetapi justru di mata Tuhan merupakan suatu tindakan yang bodoh. Ayat 9 selanjutnya dikatakan demikian. Ya. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Saudara, Raja Asa tidak mau mendengar nasihat abdi Tuhan. Raja Asa tidak mau mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ayat 10 berkata, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia telah memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Karena perkataan itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Bapak Ibu Saudara, Raja Asa, ia bukan hanya sekedar memenjarakan abdi Allah, tetapi juga menganiaya beberapa rakyat. Dan akibatnya, kalau saudara membaca ayat selanjutnya, saudara, Raja Asa akhirnya dia mengalami sakit sampai mati. Dan dia tidak mau mencari pertolongan Tuhan. Justru malah dia mencari tabib-tabib. Saudara, itu kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Asa bisa mengawali dengan baik dalam kehidupannya menjadi seorang raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Tapi sayang, Raja Asa tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ketika dia terdesak, bukan mencari Tuhan, tetapi justru dia mencari pertolongan yang lain. Dan dampaknya, dia sakit sampai mati. Dan dia tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran Bapak Ibu bagi kita semua. Dalam masa-masa yang suka, dalam masa-masa yang sulit, orang percaya, orang beriman akan diuji kepercayaannya, kesetiaannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Yaitu ketika kita mengalami satu kesesakan, apakah kita mencari Tuhan? Ataukah kita mencari yang lain? Bahkan barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan diambil untuk mencari perlindungan. Bukan hanya itu saja. Barang-barang perbendaharaan dikeluarkan. Untuk apa? Untuk mencari perlindungan dari luar sana. Dan akhirnya tidak mendapatkan pertolongan, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Yesaya pasal 40 berkata, ayat yang ke-29 berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang tak berdaya, memberikan semangat kepada yang lemah. Taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama rajawal yang naik terbang tinggi. Dia berjalan tidak menjadi lelah.
Dia berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bukan hanya setetes, dua tetes, tetapi melimpah-limpah. Alkitab mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Artinya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi itu artinya memperhatikan secara khusus. Ada perhatian khusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi ada perhatian khusus dari Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam masalah yang berat, saudara-saudara tidak mampu untuk menghadapinya. Datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup melimpahkan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara kapanpun Bapak Ibu Saudara membutuhkan pertolongan. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kasih dan anugerahnya, pertolongan dan rahmatnya Tuhan limpahkan kepada seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Apa yang telah Engkau janjikan pada hari ini kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau akan memberikan satu perhatian secara khusus kepada mereka. Oleh karena itu, ya Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, yang saat ini sedang letih lesu, yang saat ini sedang mengalami satu kesukaran yang berat, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan. Kekuatan yang melimpah-limpah Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati di mana anak-anak-Mu berada, di mana orang-orang percaya berada, di mana orang-orang yang berseru-seru mencari Engkau. Tuhan, tolong mereka. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau melimpahkan kekuatan, kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh, agar mereka tetap setia mengikuti Engkau, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Mengangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.